Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Rahmani. Saya adalah mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan memaparkan terkait hasil terjemahan dari sebuah buku yang berjudul Media and Society karya Michael O'Shaughnessy and James Tedier. Nah, di sini saya akan memaparkan chapter 6 yang berisi tentang teks, makna, dan halayak. Yang pertama adalah teks. Teks di sini tidak terbatas kepada bacaan saja, tetapi merupakan item-item dari media apapun seperti iklan, film, majalah, situs web, program televisi, dan lain sebagainya. Bagaimana kita memaknai sebuah teks gitu, terlepas dari apakah teks tersebut memiliki kebenaran atau tidak. Suatu teks sebenarnya harus mampu untuk direproduksi dan dianalisa. Membaca dan memecahkan suatu kode teks adalah untuk berusaha memahaminya, karena komponen utama dari studi media adalah analisis tekstual. Apa sih analisis tekstual? Analisis tekstual adalah suatu proses menafsirkan dan menganalisis teks media apapun, biasanya berfokus pada bentuk, isi, gaya, dan struktur dari teks tersebut. Nah, dalam memahami sebuah teks, penting untuk kita melihat yang pertama, apakah teks memiliki satu makna esensial atau dapat kita temukan makna yang berbeda dalam satu teks. Yang kedua, faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam mencoba menentukan makna apa yang mungkin dimiliki oleh teks tertentu. Nah, pada tahun 1980, Hall menyatakan bahwa ada yang namanya bacaan atau makna dominan. Nah, pembacaan dominan adalah makna teks yang diterima oleh sebagian besar audiens dan dapat ditentukan dengan memeriksa kode tekstual dan konteks sosial atau historis dari pemaknaan teks tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemaknaan suatu teks. Jadi ada 4 faktor. Yang pertama adalah analisis teks itu sendiri. Yang kedua adalah konteks produksi, yaitu studi tentang bagaimana teks tersebut dibuat atau diproduksi. Yang ketiga adalah konteks distribusi, yaitu studi tentang di mana dan kapan teks itu dijual atau diputar. Yang keempat adalah konteks audiens, yaitu studi tentang bagaimana audiens menggunakan atau memahami suatu teks tersebut. Nah, di sini ditampilkan model hubungan antara teks, konteks, dan audiens. Jadi kalau kita lihat di modelnya, bagaimana suatu teks itu dimaknai oleh teks itu sendiri, konteks produksi, konteks distribusi, dan konteks audiens gitu loh. Dimana semakin banyak informasi tentang keempatnya yang kita dapatkan, semakin kita berada pada kemungkinan untuk memberikan arti yang berbeda pada suatu teks gitu loh. Dan untuk memberikan alasan atau penjelasan untuk arti bacaan yang berbeda pula. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena teks menghasilkan makna dengan mengacu pada dunia luar dari dirinya gitu loh, dengan menggunakan kode representasi yang sudah ada sebelumnya. Untuk itu, kita sebagai halayak harus memiliki yang pertama, pengetahuan yang dirujuk oleh teks tersebut. Yang kedua, pengetahuan tentang konvensi media teks, yaitu berupa kode representasi, baik itu fotografi, sinematik, atau televisualnya. Seperti contoh film Priscilla, Queen of the Desert Musical yang dirilis tahun 1994. Nah, film ini mengisahkan tentang perjalanan mengikuti seorang wanita transgender di Australia dengan bus wisata yang dinamakan Priscilla gitu loh. Nah, judul film ini merujuk kepada istilah slang ratu untuk seorang waria atau peniru wanita. Nah, film ini menjadi hit pada masanya karena memperkenalkan penggambaran mengenai LGBT yang berbeda. Bahkan film ini memenangkan Academy Award untuk desain kostum terbaik.
Nah, film ini tidak akan banyak berarti bagi Anda, bagi kita, bagi halayak jika halayak ini tidak mengetahui mengenai kode dominan maskulinitas dan heteroseksualitas di Australia pada tahun 1990. Nah, yang kedua adalah konteks. Konteks merupakan hal-hal di luar teks yang mempengaruhi pemberian makna pada teks itu sendiri. Pertama, ada yang namanya konteks produksi. Konteks produksi adalah latar belakang dari pembuatan suatu teks gitu loh. Nah, dalam konteks produksi kita bisa melihat ada dua hal. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi ini adalah apa yang mendasari gitu loh dari pembuatan sebuah teks gitu. Apa yang terlibat, orang-orang yang terlibat dari suatu teks, meliputi siapa yang menulis, memfilmkan, memfoto. Jadi suatu teks itu tuh dibuat, apa sih tujuannya dari seorang pembuat itu gitu loh, di mana dan berapa orang yang terlibat. Ada suatu pendekatan namanya teori auteur. Di sini teori ini menyebutkan bahwa suatu film adalah produk kreatif dari sutradara film tersebut dan dapat diartikan sebagai teori atau visi pribadi dengan ditandai dengan signature style yang unik. Itu adalah motivasi dari pembuatan sebuah teks. Yang kedua adalah kondisi produksi. Kondisi produksi adalah tujuan dari dibuatnya sebuah teks. Nah, pada konteks ini pendekatan ekonomi dan politik mempengaruhi produksi teks gitu loh. Siapa yang meminta untuk dibuatkan teks tersebut? Dasarnya apa? Ini adalah masuk kepada kondisi produksi dari konteks produksi suatu teks. Yang kedua adalah konteks distribusi, yaitu studi ini membahas mengenai kapan suatu teks itu ditampilkan kepada halayak. Nah, konteks distribusi ini meliputi ruang dan waktu. Ruang adalah ruang media tertentu atau ruang sosial di mana suatu teks itu dimunculkan. Hal ini akan mempengaruhi makna dari teks tersebut gitu loh. Contohnya adalah pakaian. Nah, arti dari pakaian seperti jas atau gaun akan berubah tergantung dari siapa yang memakainya. Apakah pria, wanita, anak-anak, dan di mana mereka memakainya. Kemudian ada konsep yang namanya waktu, di mana konteks distribusi ini sangat memperhatikan waktu. Seperti contoh, surat kabar difokuskan pada pagi hari terkait dengan orang-orang pergi bekerja. Kemudian program-program untuk wanita biasanya didominasi itu pada siang hari selama hari kerja. Nah, program untuk anak-anak biasanya ditayangkan itu di pagi hari, sore hari, atau sepulang sekolah. Nah, program dewasa biasanya ditayangkan itu di atas jam 9 malam. Kemudian program-program olahraga biasanya ditampilkan pada akhir pekan. Nah, ini menunjukkan bagaimana waktu sangat berperan atau berpengaruh dalam konteks distribusi suatu media. Yang ketiga adalah halayak. Dari tadi kita sudah menjelaskan tentang makna sebuah teks, konteks. Semua usaha itu akan sia-sia ketika tidak ada orang yang membaca atau menonton teks tersebut. Akan sia-sia gitu loh, kecuali sedang dibaca atau dikonsumsi oleh halayak. Makanya sangat penting untuk kita mempelajari apa sih itu halayak, apa yang mereka lakukan dalam studi media ini. Mempelajari audiens atau halayak, ada namanya studi resepsi. Studi resepsi adalah melihat bagaimana halayak itu menerima, membaca, mengkonsumsi dan berinteraksi dengan pesan media, di mana pada studi ini ada dua konsep mengenai halayak atau pembaca. Yang pertama adalah pembaca tertulis. Pembaca tertulis adalah anggota yang reseptif dari sasaran suatu pesan yang sengaja ditunjukkan, seperti apakah penerima pesan adalah perempuan, laki-laki, berpendidikan tinggi, dan lain sebagainya. Jadi pembaca tertulis itu adalah sasaran dari teks itu sendiri. Kalau misalnya pembaca sebenarnya merupakan orang yang menafsirkan dari teks tersebut.
gitu. Berapa riset dan teori mengenai halayak. Tadi sudah kita sebutkan tentang studi resepsi. Studi ini muncul pada tahun 1970-an gitu loh. Melihat bagaimana halayak itu aktif, dengan kata lain bagaimana mereka menggunakan media. Kemudian ada lagi namanya studi efek. Studi ini melihat bagaimana halayak dipengaruhi secara langsung oleh media. Media diteorikan sebagai suatu yang membuat mereka menjadi halayak yang rentan. Nah, ada juga yang namanya model hipodermik atau teori komunikasi peluru ajaib. Nah, teori ini menunjukkan bahwa produsen media menyuntikkan atau menembakkan makna yang mereka maksudkan secara langsung kepada halayak. Teori ini mengartikan bahwa media mampu secara radikal mempengaruhi perilaku dan keyakinan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk tujuan propaganda politik. Nah, di sini adalah model dari teori komunikasi peluru, yaitu di mana media sangat powerful untuk membrainwash audiens gitu loh. Jadi media langsung menyuntikkan makna kepada audiens gitu. Teori mengenai halayak selanjutnya adalah model penguatan Lazarsfeld dan Stanton tahun 1949. Nah, model ini melihat bahwa media paling efektif ketika mereka bekerja sama dengan konstruksi sosial pada halayak tersebut untuk mempengaruhi orang-orang gitu loh. Di sini ada model dari model penguatan Lazarsfeld, di mana suatu media memberikan makna, memberikan pengaruh ternyata tuh didorong oleh nilai-nilai yang sudah ada kepada dari diri halayak. Contohnya nilai keluarga, nilai pendidikan, nilai agama, dan nilai-nilai lain yang ada di masyarakat di mana halayak itu tuh tinggal. Kemudian ada yang namanya teori kultivasi. Teori ini menekankan terhadap efek jangka panjang dari suatu media. Nah, menurut teori ini, paparan besar-besaran terhadap realitas televisi, item dari teks yang direkonstruksi dapat menghasilkan persepsi realitas yang sangat berbeda dari apa yang mungkin terjadi kepada pemirsa yang menonton lebih sedikit televisi. Itu teori kultivasi. Ada yang namanya desensitisasi. Ini juga sama, merupakan efek media jangka panjang. Menurut pandangan ini, paparan media dalam jangka panjang dapat membuat audiens semakin kurang sensitif atau responsif terhadap pesan yang membuat kesan kuat saat pertama kali ditemui. Maksudnya gini, ketika kita melihat suatu teks dari suatu media, kita akan merasa kaget nih, pertama kali kita akan respon. Tapi setelah kita seringkali menonton hal tersebut, kita jadi melihat itu adalah hal yang biasa gitu loh. Di sini dicontohkan kombinasi humor dan kekerasan grafis dalam film Kill Bill. Jadi ketika orang sering menonton film-film terkait kekerasan, orang tersebut akan melihat kekerasan itu seperti itu adalah hal yang biasa gitu loh. Teori ini menganggap seperti itu. Kemudian ada yang namanya pembelajaran observasional dan skrip kognitif. Ini adalah memandang bahwa seseorang belajar berperilaku dengan mengamati bagaimana panutan mereka bertindak, dengan mengingat skrip yang dilakukan sehingga mereka dapat memainkan peran nanti jika mereka menghadapi situasi yang sama. Kemudian ada teori uses and gratification dari Blumler dan Katz tahun 1974. Teori ini merupakan teori efek media, di mana audiens menggunakan media dengan cara yang tidak terduga, baik melalui seleksi, interpretasi, dan integrasi dengan aktivitas sehari-hari mereka untuk menyenangkan diri mereka sendiri, bukan kebutuhan seperti yang diinginkan dari si produsen media. Kemudian ada model komunikasi encoding atau decoding dari Hall tahun 1980, kemudian dilanjutkan oleh Morley tahun 1992. Studi ini menunjukkan bagaimana audiens menggunakan teks dari perspektif khusus mereka. Jadi model ini menunjukkan bahwa berbagai jenis decoding atau pembacaan teks media dimungkinkan, termasuk ada bacaan yang disukai,
yang dinegosiasikan dan bacaan oposisi gitu loh. Kalau bacaan yang disukai adalah pembaca atau halayak memang menyukai teks tersebut, apa yang disajikan dan menerima seluruhnya dari pesan yang disampaikan. Kalau pembacaan yang dinegosiasikan, jadi pembaca hanya menerima sebagian dari apa yang disajikan media. Nah, kalau misalnya bacaan alternatif atau oposisi merupakan pemirsa sepenuhnya bertentangan dengan apa yang dia sukai gitu. Jadi pesan tersebut bertentangan dengan apa yang dia sukai. Kemudian ada yang namanya proyeksi audiens dari Freud dan Jung. Di sini menjelaskan bahwa dalam teks penonton melihat aspek diri mereka sendiri yang tidak mereka sadari. Hal ini berkaitan dengan konsep yang lebih luas bahwa dalam segala hal yang kita lihat di sekitar kita, kita menemukan cerminan diri kita sendiri, termasuk dalam suatu teks atau pesan media tersebut. Ini adalah baik teks, konteks, dan halayak perlu diperhitungkan ketika kita mencoba untuk menganalisis makna teks. Makna media bergantung pada teks itu sendiri, pada konteksnya dan audiensnya. Saat kita mempertimbangkan lebih banyak aspek, kita bertujuan untuk lebih dekat melihat potensi dan makna sebenarnya dari sebuah teks. Seperti itu. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.